Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peace be upon you always from me. Let me introduce myself. My name is Inka Tiananda, a student of the Non-Formal Education Study Program, Faculty of Teacher Training and Education, Bengkulu University. Here, I would like to share my knowledge of the result of learning from the English Language Education course of semester 2023 or 2024 during 16 meetings, guided by Dr. Muhammad Ilham Abdullah MPD, lecturer at the University of Bengkulu. An innovative educator who is always enthusiastic about providing enthusiasm in every lecture activity, including guiding and encouraging the creation of YouTube videos in accordance with one of our assignments, namely Simple Past Future Tense. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai Simple Past Future Tense. Nah, yang pertama ada pengertian Simple Past Future Tense, yang kedua ada kegunaan Simple Past Future Tense, yang ketiga ada rumus Simple Past Future Tense, dan yang keempat ada contoh kalimat Simple Past Future Tense. Pengertian Simple Past Future Tense. Simple Past Future Tense adalah suatu bentuk waktu yang digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa atau tindakan yang akan terjadi atau dilakukan pada waktu lampau. Namun, tindakan tersebut tidak terjadi karena alasan tertentu. Simple Past Future Tense mengungkapkan atau menceritakan keadaan, peristiwa, aksi, atau kejadian yang ada di masa depan dengan menggunakan perspektif atau sudut pandang masa lampau, atau sederhananya, membicarakan masa depan dari perspektif masa lampau. Kegunaan Simple Past Future Tense. Yang pertama yaitu menyatakan suatu peristiwa atau aksi yang akan terjadi pada masa lampau. Contoh kalimatnya, I should go to Jakarta last week, yang artinya, aku akan pergi ke Jakarta pekan lalu. Yang kedua, I should a new camera for my best friend last week. Artinya, saya akan membeli kamera baru untuk sahabat saya minggu lalu. Kalimat pertama memiliki makna bahwa pada pekan lalu kamu akan pergi ke Jakarta. Sementara itu, pada contoh kalimat kedua, kamu menyatakan bahwa pekan lalu seharusnya kamu menulis surat untuk sahabatmu. Kedua yaitu mengungkapkan suatu peristiwa yang menjadi kebiasaan. Contoh kalimatnya, I will sit here for a long time. Saya akan duduk di sini untuk beberapa waktu. I will read self-development book for a long time. Saya akan membaca buku pengembangan diri untuk beberapa waktu. Ketiga, menyatakan peristiwa atau tindakan yang menjadi suatu kewajiban. Contoh kalimatnya, we should obey the rules. Kami harus mematuhi peraturan. Kemudian, my lecturer told that I should go to Turkey for join international conference. Dosen saya mengatakan bahwa saya harus pergi ke Turki untuk mengikuti konferensi internasional. Keempat, menunjukkan suatu aksi kesukarelaan. Contoh kalimatnya, I know you will buy so many ice cream for the party. Saya tahu kamu akan membeli banyak sekali ice cream untuk pesta. I trust you will do everything that I want. Saya percaya Anda akan melakukan semua yang saya inginkan. Kelima, menyatakan sebuah prediksi. Contoh kalimatnya, my old sister had a strong feeling that the weather would be very cold. Kakak saya punya firasat kuat bahwa cuaca akan sangat dingin. I thought that the directors were going to evaluate all employees in the office. Saya pikir direktur akan mengevaluasi semua karyawan di kantor. Keenam, memberikan sebuah janji. Contoh kalimatnya, I already told Mark that when he arrived, we would go out for dinner wearing beautiful scarves. Saya sudah memberitahu Mark bahwa ketika dia
tiba, kami akan pergi makan malam menggunakan shawl yang bagus. My mom told me that she would come on time and bring a box of banana cake. Ibu saya mengatakan kepada saya bahwa dia akan datang tepat waktu dan membawa 1 kotak bolu pisang. Ketujuh, menunjukkan perencanaan. Contoh kalimatnya, Jane said Sam was going to bring his sister with him, but he came alone. Jane bilang Sam akan membawa adiknya bersamanya, tapi dia akan sendiri. I told you he was going to come to the party. Sudah kubilang dia akan datang ke pesta. Rumus simple past future tense. Simple past future memiliki 2 bentuk tipe yang berbeda. Yang pertama, tipe lampau yang dibentuk dari modal auxiliary shall or will, yaitu menjadi should or would, lalu diikuti oleh bare infinitive. Yang kedua, tipe lampau dari to be, am, is, are, yang menjadi was, were, ditambah dengan going to. Tipe ini lebih sering digunakan untuk menyatakan aksi yang telah direncanakan. Pola kalimat afirmatif atau positif, rumusnya yaitu subject plus would plus bare infinitive, atau subject plus was or were plus going to plus bare infinitive plus complement. Kemudian yang negatif, subject plus would plus not plus bare infinitive, atau subject plus was or were plus not plus going to plus bare infinitive plus complement. Dan yang interrogatif, would plus subject plus bare infinitive, atau was or were plus subject plus going to plus bare infinitive plus complement. Bare infinitive adalah infinitif yang tidak diikuti oleh partikel to. Kata ini dikenal juga dengan sebutan base form, short infinitive, atau zero infinitive. Would not dapat disingkat menjadi wouldn't. Should not dapat disingkat menjadi should not. Contoh kalimat simple past future tense. Berikut adalah contoh kalimat positif, kalimat interrogatif, dan kalimat negatif dari simple past future tense. Tipe pertama, kalimat positifnya, I will bring the book for you. Saya akan membawakan buku untukmu. Kalimat negatifnya, I will not bring the book for you. Saya tidak akan membawakan buku untukmu. Dan kalimat interrogatifnya, will I bring the book for you? Akankah saya membawakan buku untukmu? Tipe kedua, kalimat positifnya, they were going to write the story. Mereka akan mengunjungi saya. Kalimat negatifnya, they were not going to write the story. Mereka tidak akan mengunjungi saya. Dan kalimat interrogatifnya, were they going to write the story? Akankah mereka mengunjungi saya? Time signal simple past future tense. Time signal yang merupakan keterangan waktu atau biasa kita sebut juga sebagai adverb of time dapat menjadi salah satu cara untuk mengetahui bentuk tenses apa yang sedang digunakan dalam sebuah kalimat. Berikut contoh beberapa time signal yang biasa menjadi komplement dalam simple past future tense. Yesterday atau kemarin, last week atau pekan lalu, last month atau bulan lalu, last year atau tahun lalu, the next day atau keesokan harinya, the month before atau bulan sebelumnya, the week before, pekan sebelumnya, dan the day before atau sebelum hari ini. Happy viewers, that's our explanation. Previously, we would like to thank our supervisor who are always enthusiastic in guiding us with innovative learning, spiced with a splash of fresh religious spirituality so as to create a fun and satisfying learning atmosphere for us. Next,
Thank you to all your comrades in arms who have contributed a lot, and thank you to the viewers who loyally follow this video presentation. Don't forget to like, subscribe, comment, and share. Finally, hopefully this activity will be a charity for all of us. Amin ya robbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.